Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita masih membahas materi yang berkaitan dengan mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang di bagian ini yang akan kita bahas adalah strategi mengatasi ancaman di berbagai bidang dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai lanjutan daripada materi yang sebelumnya sudah kita bahas, bagian daripada mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 strategi yang akan kita bahas secara khusus, tetapi umumnya sebenarnya ada 5, tapi kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yang sebenarnya bisa dipisah juga tapi di sini digabungkan. Kemudian yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, dan yang ketiga adalah strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, dan yang terakhir atau yang keempat adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Kita coba bagi menjadi 2 sub. Yang pertama adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi, ada banyak persoalan yang harus bisa diselesaikan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah pemberantasan gerakan separatisme. Pancasila ini merupakan dasar negara yang harus kita jaga dengan baik, termasuk dari ancaman separatisme. Gerakan separatis adalah suatu gerakan yang bersifat mengacau dan menghancurkan yang dilakukan oleh gerombolan pengacau yang bertujuan untuk memisahkan diri dari ikatan suatu negara. Itu pernah dikatakan oleh Abdul Qadir Jailani pada tahun 2001. Gerakan separatisme di Indonesia cukup banyak contohnya yang pernah terjadi yang berpotensi mengancam keutuhan NKRI atau yang berupaya memisahkan diri dari Indonesia. Dulu di Indonesia ada RMS Republik Maluku Selatan, ada GAM Gerakan Aceh Merdeka, dan ada organisasi Papua Merdeka OPM. Ini adalah bagian daripada gerakan separatisme yang muncul di Indonesia, dan bangsa Indonesia serta pemerintah harus mampu menghentikan gerakan-gerakan separatisme jika ingin tetap menjaga kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua adalah peningkatan rasa patriotisme. Peningkatan rasa patriotisme dapat dilakukan masyarakat Indonesia dan siswa tentunya dengan cara bersikap rela berkorban, yaitu merelakan sebagian kepentingan pribadinya untuk kepentingan orang lain atau demi kepentingan bersama. Misalkan ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga keutuhan NKRI berupa dengan tenaga maupun pikiran, seperti sekarang mengisi kemerdekaan bisa dilakukan oleh hampir seluruh komponen masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pembekalan mental spiritual. Pemerintah harus memberikan pembekalan mental spiritual kepada masyarakat berupa informasi yang dapat menangkal berbagai pengaruh yang berasal dari negara asing atau negara luar yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang berikutnya adalah penyuluhan kepada masyarakat tentang ideologi dan nilai-nilai Pancasila. Jadi pemerintah juga harus mau melakukan kegiatan berupa memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara melaksanakan berbagai proses pembelajaran akan ideologi dan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan secara berskala atau bertingkat, berkelanjutan. Bisa dikhususkan bagi siswa mulai dari tingkatan dasar sampai pendidikan tinggi. Ideologi dan nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara mengamalkan sila-sila Pancasila yang biasanya juga disampaikan atau dibacakan pada saat upacara bendera setiap hari Senin.
Itu biasanya dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah. Kemudian yang kelima adalah menghindari perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan seringkali terjadi. Ini biasanya dimulai karena sikap negatif yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kebiasaan tawuran. Hal semacam ini dapat merusak persatuan dan kesatuan. Yang seharusnya sebagai pelajar harus memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, tidak mudah marah dengan teman yang mengejek Anda, dan Anda harus bersikap dewasa, ramah kepada setiap orang. Yang keenam adalah pengaruh agama harus lebih ditekankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama sangat penting dalam kehidupan ini karena bisa terhindar dari hal-hal yang mungkar. Untuk itu, masyarakat harus bisa memahami bahwa agama ini harus bisa dijalankan tentunya sesuai dengan ajarannya, agar bisa menghindari ideologi asing yang dapat membahayakan kehidupan bangsa serta merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang berikutnya adalah menerapkan norma-norma dalam kehidupan. Norma ini bisa dikatakan sebagai peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma juga bisa memberikan petunjuk bagaimana manusia harus bertindak, apa yang harus dilakukan, dan perbuatan mana yang harus dihindari. Misalkan sebagai pelajar, norma yang harus ditaati seperti tidak mencontek pada saat ujian, menghormati guru, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dalam rangka mengatasi ancaman di bidang ideologi. Kemudian yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Selain ideologi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga ada kehidupan berpolitik. Ancaman di bidang politik terbagi menjadi dua langkah yang bisa dilakukan atau pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan ke dalam. Pendekatan ke dalam ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara meningkatkan pembangunan sistem politik, khususnya yang berada di dalam negeri, yang bisa dilakukan oleh pemerintah secara dinamis, sehat dalam kerangka negara demokrasi yang tentunya menghargai berbagai bentuk macam kebinekaan atau perbedaan, kemajemukan yang sudah menjadi ciri khas bangsa dan negara Indonesia. Yang diharapkan dari pendekatan ke dalam ini adalah agar tercapai stabilitas politik dalam negeri yang bersifat dinamis dan mampu memberikan efek penangkal yang tinggi terhadap segala bentuk ancaman atau yang dapat menjadikan perpecahan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan keluar. Pendekatan keluar merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mendinamisasikan atau meningkatkan segala bentuk upaya yang bisa dilakukan, seperti upaya diplomatik yang dilakukan dengan cara meningkatkan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerjasama dan saling percaya terhadap bangsa lain. Hal tersebut bisa dilakukan sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi berbagai bentuk konflik antar negara yang bisa timbul. Nah, itu berkaitan dengan pendekatan keluar. Kemudian strategi berikutnya adalah mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalkan dengan cara melakukan akselerasi atau percepatan dalam pembangunan perekonomian nasional yang memiliki daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ini hal-hal yang bisa dilakukan. Salah satunya dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan akselerasi pembangunan terkait dengan mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Lalu strategi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama berkaitan dengan ancaman di bidang ekonomi ini adalah dari internal.
Dalam menghadapi berbagai ancaman di bidang ekonomi yang berasal dari dalam atau internal, ialah bahwa pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan dalam skala prioritas. Kebijakan-kebijakan dalam skala prioritas dapat berupa menciptakan lapangan kerja yang berupa padat karya. Tujuannya adalah untuk memberantas kemiskinan dan kemudian meningkatkan pembangunan di berbagai infrastruktur, menciptakan suatu iklim kerja yang kondusif, serta pemilihan berbagai teknologi yang tepat guna sebagai solusi dari pemerataan kesempatan kerja di berbagai sektor atau di berbagai wilayah. Yang kedua, dalam menghadapi berbagai ancaman di bidang ekonomi yang berasal dari luar atau dari eksternal. Ancaman di bidang ekonomi dari eksternal dapat diatasi dengan cara menjalin hubungan baik dengan negara lain. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan berkaitan dengan ini biasanya adalah berkaitan dengan unsur militer. Ya, yang ketiga ini adalah strategi tambahan yang biasanya berkaitan dengan unsur militer. Dalam menghadapi berbagai ancaman di bidang politik, pemerintah khususnya pertahanan di bidang militer harus mampu mengembangkan beberapa pilihan yang strategis, yang tentu tujuannya adalah untuk membantu berbagai unsur yang utama dari pemerintah. Kemudian strategi yang berikutnya adalah strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Berbagai bentuk ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan beberapa langkah atau beberapa cara. Yang pertama adalah dengan memberikan pendidikan tentang budaya daerah. Pemberian pendidikan tentang budaya daerah kepada siswa di sekolah misalkan, ini adalah bertujuan agar siswa dapat mengetahui seluk-beluk tentang daerah tempat tinggal mereka dan bisa menjaga keutuhan setiap daerah yang mereka tempati. Hal ini juga bisa membuat mereka saling menghormati segala bentuk perbedaan yang ada dalam setiap daerah. Contoh misalkan pendidikan tentang budaya daerah seperti di Jakarta misalkan. Di Jakarta mempelajari tentang pendidikan lingkungan budaya Jakarta. Di Sumatera tentu mempelajari tentang budaya di Sumatera. Di Jawa tentu mempelajari segala bentuk budaya daerah Jawa. Yang kedua adalah menyeleksi segala bentuk budaya asing atau budaya yang berasal dari luar. Budaya-budaya asing ini kadang-kadang banyak hal yang bersifat negatif. Setiap budaya luar yang masuk ke Indonesia harus bisa diterima, namun secara selektif. Tujuannya agar generasi bangsa tidak mendapat pengaruh buruk atau pengaruh negatif dari budaya asing tersebut. Budaya asing yang telah berkombinasi dengan Indonesia misalkan itu adalah yang bisa dikatakan budaya yang positif. Tetapi budaya-budaya yang tidak sesuai atau tidak bisa dikomunikasikan dengan budaya Indonesia itu bisa dikatakan sebagai budaya negatif yang justru akan memberikan hal yang negatif pula. Strategi yang berikutnya adalah menyeleksi berbagai konten yang ada di internet misalkan. Ya, berbagai konten yang ada di internet. Internet ini merupakan sarana komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Tetapi terlalu banyak konten di internet yang dapat berdampak negatif, bukan hanya positif. Konten-konten negatif inilah yang dapat merusak pola pikir generasi muda. Sebaiknya segera dihapus, khususnya adalah oleh menteri di bagian pemerintah yang berkaitan dengan komunikasi. Hal ini bertujuan agar siswa bisa memanfaatkan internet untuk kepentingan belajar, seperti mencari tugas dari guru dan lain sebagainya, bukan pada fokus hal-hal yang negatif. Yang berikutnya adalah kesadaran dan toleransi dalam kerukunan hidup. Adanya keseimbangan dalam berbagai kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat
Ini akan menghasilkan suasana hidup yang penuh dengan kesadaran dan toleransi dalam kerukunan hidup, sehingga bisa menjalin rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Ini adalah berbagai bentuk ancaman sosial budaya yang dapat beberapa hal yang dapat mengatasi berbagai bentuk ancaman, khususnya adalah di bidang sosial budaya. Yang keempat adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 pasal yang mengatur tentang strategi ini. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 3. Di sana menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Yang kedua adalah pasal 30 ayat 1. Yang di sana berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga adalah pasal 30 ayat 2 yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang kedua, kalau tadi pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Mohon maaf, itu harusnya angka 2 ya, karena yang kedua, tapi di situ tertulis A. Dari undang-undang ini ada 2 pasal yang menjelaskan berkaitan dengan bagian daripada strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah pasal 9 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Yang kedua adalah pasal 9 ayat 2 bentuk-bentuk usaha pembelaan negara melalui yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit TNI. Yang terakhir adalah pengabdian sesuai dengan profesi. 4 tadi adalah usaha bela negara yang dijelaskan oleh pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Ketika berbicara bela negara, Haji Afandi melandasi bahwa bela negara itu memiliki 5 dasar. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara baik fisik maupun non fisik. Ini adalah 5 dasar untuk melandasi bela negara menurut Haji Afandi. Nah, ketika berbicara pertahanan dan keamanan negara, ini akan terwujud manakala negara ini menjadi tanggung jawab atau setiap komponen negara merasa bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menurut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAN Kemerata yang didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban seluruh warga negara dan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Jadi terwujudnya keamanan dan pertahanan negara ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen. Tadi ada komponen TNI dan kepolisian serta komponen pendukung yaitu rakyat. Artinya kita semuanya ikut bertanggung jawab dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Itulah tadi kurang lebihnya ada 4 strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi segala bentuk ancaman
ya, segala bentuk ancaman ada strateginya. Oke, saya rasa sudah cukup yang dibahas untuk kali ini. Semoga di video berikutnya bisa kita lanjutkan untuk membahas materi yang selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.